Mohon maaf sebelumnya, kelebihan Bali yang sekarang dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia adalah. Hai guys, selamat datang kembali di channelku. Berbagai portal berita heboh mempublikasikan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali meningkat namun okupansi hotel menurun. Hal ini menarik sekali, sehingga memunculkan pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Kemana mereka? Well, sebelum menjawab para wisatawan ini kemana, kita perlu sorot apa yang terjadi di Bali beberapa tahun ke belakang yang juga mempunyai andil terjadinya fenomena saat ini. Isu masifnya pembangunan villa tak berizin serta kos-kosan elit yang dimiliki asing di Bali, terutama di Bali bagian selatan. Lahan beralih fungsi dari kawasan hijau menjadi kawasan pemukiman dengan mudahnya. Lah, hubungannya apa? Aku punya seorang teman, seorang leader operasional di sebuah villa. Dia mengelola villa pribadi yang mana pemiliknya merupakan warga negara asing. Okupansinya hampir selalu penuh, tapi sebagian merupakan tamu dan sebagian lagi merupakan keluarga owner, kadang kerabatnya, kadang juga temannya. Kemudian aku bertanya lagi, emang tiap waktu ada aja keluarga atau rekanan owner yang stay? Jawabannya, iya. Sadar gak sih, hal ini bisa menjadi celah? Seorang wisatawan bisa saja mengaku kerabat dari owner, teman dari owner, keluarga owner, di mana kemudian status dia stay di villa tersebut dimasukkan ke complimentary atau free of charge. Padahal sebetulnya dia beneran penyewa. Hanya saja dia menyewa villa tidak lewat manajemen, tapi direct to owner. Uangnya juga langsung direct to owner. Menyikapi fenomena ini, menurutku kita perlu berpikir sedikit skeptis. Skeptis itu maksudnya curiga atau suzon. Apakah benar villa itu merupakan villa pribadi? Apakah benar itu keluarga atau temannya owner? Jangan sampai sebetulnya mereka penyewa villa, namun transaksi di bawah meja. Penyewa direct to owner. Apakah hal ini akan menimbulkan kerugian? Tentu aja. Pertama, tidak ada PHR. Karena transaksi di bawah meja seolah-olah sebagai komplimen, sehingga tidak ada pajak yang mesti dibayar. Yang kedua, tentu merugikan karyawan yang bekerja di sana, karena tidak ada service charge. Nah, ini perlu hati-hati. Pemerintah juga perlu memikirkan cara agar praktik macam gini nggak terjadi. Ya, hotel-hotel pasti kalah harga, karena mereka harus bersaing dengan villa tak berizin, guest house tak berizin, yang mana mereka tidak bayar pajak. Dengan gak adanya pajak, mereka bisa jual dengan harga lebih murah. Yang kedua, harus diakui guys, kelas wisatawan yang akhir-akhir ini mengunjungi Bali bukan lagi kelas middle up seperti dulu. Kalau dulu wisatawan pakai jasa guide, pakai driver, menginap di hotel berbintang yang nyaman. Tapi sekarang, yang datang backpacker, tinggal di homestay, villa-villa yang harganya terjangkau. Dan poin satu tadi, pembangunan villa bodong yang gak terkontrol memfasilitasi wisatawan model begini untuk stay di Bali. Bukan bermaksud membeda-bedakan atau underestimate ke wisatawan asing yang model begini ya guys. Namun sudah terbukti, banyak di Bali model turis begini yang tidak punya tata krama, minim attitude, tidak bisa menghormati adat istiadat. Kemudian pertanyaannya, kenapa yang middle up tidak ke Bali? Kita harus jujur guys. Karena Bali yang sekarang sudah bertransformasi, sudah tidak senyaman dulu, sudah tidak seindah dulu. Wisatawan berduit sudah males ke Bali. Polusi, kemacetan, sampah, kriminal, pembangunan yang tak beraturan, wilayah konservasi yang beralih fungsi. Dengan semua itu, apakah masih nyaman jika dipakai berwisata? Maaf sebelumnya, kelebihan Bali yang sekarang dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia adalah kebebasan. Bahkan Bali lebih bebas dari negara asal seorang wisatawan. Di sini aku kesampingkan soal seks dan minuman keras ya. Bule berkendara seenak jidat. Di negara asalnya nggak boleh kayak gitu, nggak bisa. Bule bertingkah konyol yang membahayakan. Kalau di negara asalnya udah dipenjara. Tapi kalau di Bali ketangkep, prit, tinggal kasih uang, bebas lagi. Prit yang tadi itu tukang parkir ya guys.
yang dikasih uang terus dia dikasih pergi. Jangan disalahartikan. Oke, kita lanjut deh. Yang ketiga, pemerintah perlu menyisir lebih ketat orang asing yang datang ke Bali dengan visa liburan. Apakah benar wisatawan bertujuan untuk liburan atau memanfaatkan visa liburan untuk bekerja? Karena sudah jadi rahasia umum, banyak bule di Bali membuka bisnis atau pekerjaan yang tak berizin. Jadi guys, bisa aku katakan, Bali sudah hampir bukan wisata budaya lagi. Dulu wisatawan ke Bali karena ingin melihat tarian yang memukau, pertunjukan budaya yang menarik. Pergi ke pantai yang bersih, menikmati sunset, pergi ke sawah melihat terasering. Tapi sekarang, mereka ke Bali untuk mencari kebebasan yang belum tentu mereka dapatkan di negara asalnya. Mereka ke Bali mau jadi raja, karena di sini mereka didewakan dalam tanda kutip. Jadi guys, Bali sudah tidak seeksotis dulu. Bali sudah terlalu dieksploitasi, Bali sudah dimangsa habis oleh kapitalis. Dan Bali sudah sangat berisik. Semoga di hari raya Nyepi ini, apa yang kusampaikan dapat menjadi renungan kita semua, terutama para pejabat daerah yang memang punya power untuk membuat aturan yang dapat memperbaiki Bali menjadi lebih sehat. Sebelum kita terlena dan terlambat menyadari kalau ternyata secara perlahan Bali telah memudar. Sebetulnya ada satu lagi yang menyebutkan turunnya okupansi karena efisiensi anggaran di pemerintahan yang menyebabkan tamu domestik menurun. Meeting, seminar, stay di hotel menjadi ditiadakan. Tapi ini ku kesampingkan karena bagiku ini hanya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang gak menarik sama sekali untuk dibahas. Terakhir, hal yang aku sampaikan ini pasti akan ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Maka dari itu silahkan tulis di kolom komentar jika kalian punya pandangan yang berbeda tentang Bali saat ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.